Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kawan-kawan semuanya di channel Ngobor atau channel Ngobrol Horor. Alhamdulillah hari ini bisa bergabung dengan Bro Ayung. Dan siap mendengarkan apa yang akan difatwakan oleh Bro Ayung, yang mau diceritakan oleh Bro Ayung ini. Ya, terima kasih kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak. Langsung aja, nggak usah pakai lama-lama. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo. Baik, terima kasih Mas Biru atas tadi pembukanya, atas kesempatannya. Langsung ke cerita aja. Langsung ke cerita. Ada cerita apa hari ini Bro Ayung? Ya, ini cerita dari Mas Yanto ya. Mas Yanto seumuran lah sama saya. Mas Yanto ya, atau Mas Yanto doang? Ya, Mas Yanto doang ya. Mas Yanto doang ya. Oke. Ya. Gimana Bro Ayung, Mas Masih Yanto? tetangga desa. Jadi kemarin itu kan sempat hujan berapa hari itu, Bang Biru? Di mana? Di sini hujan. Oh, di dalam ruangan ya enggak ya? Iya, kalau di luar enggak. Di sini kan udah, kalau nggak salah udah 5 atau 6 hari nggak hujan. Iya, cuma mendung-mendung doang. Makanya kan kemarin-kemarin. Berarti sebelum itu. Sebelumnya, iya. Oke. Beberapa hari yang lalu lah, seminggu yang lalu lagi emang hujan terus-terusnya. Siang jam segitu mesti hujan, malam gerimis, kadang-kadang malam juga terang. Tempat kami itu masih kebun-kebun ya, masih banyak belantara, banyak rumah-rumah kosong, apalagi tempat tongkrongan saya. Ngalor itu banyak puing-puing. Terus akhirnya itu banyak ini bukan semacam pisang-pisang yang nggak terawat, itu klarasnya kan banyak, daun-daun yang kering. Itu kalau kayak ritual, bukan ritual ya. Jadi setiap tahun memang ada gejala kalau misalnya hujan-hujan begitu memunculkan banyak jangkrik, Bi. Iya. Nah, itu kemarin itu musim jangkrik. Jangkrik itu pada di keluar belakang semua. juga kalau malam ada satu. Oh gitu, satu. Tapi nggak tahu nyarinya di mana gitu. Suaranya kan mantul, Bro. Betul. Dicari sumbernya itu di mana gitu. Udah dekat, diem dia. Iya, kita harusnya tangkap satu, pasangin alat pendeteksi. Itu kemarin di sana kita kan nggak mau nyari jangkrik, cuman ada beberapa teman itu kan suka burungnya, burung kicau. Itu buat ini apa namanya, makannya. Iya, jadi ada kemarin diawali Mas Tuying itu lewat nggak sengaja ngomong ke saya mau beli jangkrik buat mancing. Ngapain beli jangkrik, kan yang perapatan jangkrik dok, katanya seperti itu. Tapi kalau malam saya itu dapat plastik gede. Masa sih ya? Pas saya datang ke sana nongkrong jagongan lah di situ ya. Di tempat jangkrik atau di rumahnya jangkrik, di rumahnya Mas Tuying. Oh iya. Iya, kalau mau ambil jangkrik sana tuh, di perapatan lagi turun semua. Ternyata dia ngubur lampu ya, Bi ya. Ngubur lampu, jadi muter-muter di lampu kayak terbang. Mungkin dia ada ritual kawin atau apa itu. Banyak banget di aspal. Bukan laron itu, bukan ya. Laron juga. Oh, laron juga. Mungkin yang terbang laron kali, Bro. Iya, itu meletik. Meletik lompat. Iya, meletik lompat. Tapi ada sayapnya, Bi. Jadi di areal situ, wah ramenya minta ampun, apa tuh kayak gitu kencang banget. Dan di aspal itu mungkin jarak setengah jengkal itu jangkrik semua, dan banyak yang kelindas sama motor, sama mobil ya. Mobil jarang-jarang, cuman banyak yang udah pada gepeng. Itu pating loncat. Itu memang bukan jenis, jarang sih ada yang genggong itu yang buat aduan itu, yang ada selirik kuningnya itu biasa. Orang ngomongnya seliring apa itu ya. Cuman sama yang dijual buat umpan burung lebih gede dia. Tapi kan tetap aja namanya binatang hidup, dipegang ya susah. Seru-seruan kayak bocah kecil. Jadi banyak genangan air, kecean ngambilin jangkrik, dapat banyak banget di situ. Saya pernah sekali, 2 kali malah. Cuman yang kedua nggak terlalu banyak karena memang nggak hujan sorenya, jadi kurang. Yang keluar itu kurang. Nah, setelah rombongan saya itu ada yang namanya Yanto orang sana dari desa sebelah saya. Iya, itu Yanto sama teman-teman melihat gejala itu atau fenomena itu, dia juga nyari jangkrik. Waktu itu kalau misalnya yang kencang-kencangnya keluar itu biasanya pas maghrib. Cuman mereka itu ya cari sisaan lah, bekas-bekas anak-anak kecil pada nyari, tetap masih banyak. Itu sekitar 10:30 malam. Tapi saya lupa nanyain malam apanya. Yang pasti kita nongkrong tempat biasa, cuman jaraknya kan jauh dari situ ya. Yanto sama temennya, sebut saja namanya Budi, terus satu namanya Andi wis ya. Yanto, Budi, Andi, mereka bertiga.
untuk memudahkan nangkap jangkrik pakai itu jaring-jaring yang kecil buat tangkrep gitu kan lebih gampang. Nah, mereka asik ngambilin jangkrik sampai sekitar setengah jaman lah, itu dikantongin jadi satu, nanti gampang dibagi. Berarti lama ya? Lama prosesnya lama. Zaman modern berarti setengah jam. Iya, setengah jam. Ada setengah abad lah di sini. Sampai tua nyari jangkrik di situ. Iya. Ngambilin jangkrik itu kan lalu lintasnya bukan kota, namanya desa sepi begitu ya, jarang-jarang orang lewat. Nah, malah sempat kata Yanto, itu di depan ada saudaramu, rumah saudaramu Mas Ayung. Iya benar. Itu sempat ikut ngambilin yang di pelataran di dalam rumah dalam pagar. Ikut ngambilin, rame lah seru-seruan. Lah pas setelah sekitar jam 10-an itu sepi banget, itu ngetan. Ntar dulu dalam pagar itu pagar rumah. Jadi ke ini rumah warga. Itu kan perapatan. Ada rumah yang berpagar itu. Pada masuk ke pagar, jadi ke ini apa teras-teras rumah, ke bangku, ke sofa-sofa yang di depan rumah itu banyak banget. Cuman itu setelah beliau itu ibu-ibu tadi itu masuk, sepi banget. Saya ngerasa ada yang apa ya, ganjil. Ya ganjil lampiran bertiga. Bilang begituan. Orang mas anta, hawanya anta. Ini malam apa ya? Saya tak hubung-hubungin sendiri, apa bisa ada orang meninggal ya, kayaknya enggak juga. Tapi hawanya itu enggak enak banget. Lagi-lagi itu kan pas perapatan. Kalau misalnya kita ngelihatnya ke arah kiri, itu ke arah kali sana, itu terusannya rumah yang angker yang gede banget itu lebih. Jembatan besi. Kalau ini lihat ngetan, kuburan. Itu kuburan ujung-ujungnya. Asban. Iya, tapi asban yang daerah lor, perapatan yang jauh itu loh. Oh, perempatan yang ada gundukannya ini. Iya, perapatan yang gundukan, terus ngalur lagi kan ada perapatan lagi. Nah, perapatan gede lah di situ. Jadi saya sering lihat Karangetan, itu ada rumah yang paling terang. Yang kiri itu tembusannya pecel. Betul. Pecel gitu kan? Iya, pecel ayam. Ente ngertian banget sih. Iya, ngerti lah. Iya. Kan terawang. Oke. Itu saya dituntut, matanya pengen ngeliatin Ngetan terus. Kalau Ngetan ke sana yang dulu ada tanggapan dangdut gede itu loh, sering di situ. Ya kan itu lampunya paling terang, rumahnya orang kaya lah. Nah, di seberang itu persis itu kan kuburan gede, nanti tembusnya ke Asban. Dia ngerti, aku orang sini, aku bilang begitu kan. Iya mas, udah buat sampean cerita nanti begitu, diajarin saya Bi. Ya wes, ya. Nah itu saya sering lihat ke arah sana, masih ada gerimis-gerimis, terus di lampu itu kan apik ya mas, modelnya itu indah tapi serem kayak saya pengen lihat ke sana, banyak genangan air, bisa nih pengen ngilang mana terus ya, bisa nih pengen lihat ke sana. Aku ngomong Bud, ini kan lampu nggak terlalu terang, banyak jangkrik Bud, apalagi yang lampunya terang banget, kemungkinan lebih banyak lagi kan katanya. Itu lampu jalan. Iya, lampu yang gede banget itu loh, terang banget itu. Yuk mana malah kalau di situ nanti lempeng lihat ngidul kuburan. Oralah. Yuk sih, akhirnya Yanto tetap mengajak mereka itu tetap Ngetan. Pas sampai sana belum nyampe aja si Budi sama tadi ya si Rudi atau siapa tadi saya ngomongnya, suaranya belangka, suaranya aja nggak ada, berarti kemungkinan nggak ada. Bener mas, saya ngeliat pas di bawah lampu nggak ada yang loncat-loncat sama sekali. Akhirnya kita balik lagi. Di situ bukannya saya tambah tenang, tambah nggak enak. Jangkrik tambah banyak. Mereka berdua masih kasih aja. Ada yang berusaha buat ngelompatin pagar, karena di dalam rumah itu banyak di pelataran di teras rumah orang. Nah, saya ngeliatin tadi ke tempat titik tadi yang terang itu ya. Nah, lama-lama nih ya mas, saya bener ngeliat apa enggak waktu itu ada semacam mirip kayak orang hajatan, tapi genset kecil, semacam kayak genset kecil warna hitam, kayak ditutupin terpal hitam juga kayak gitu loh modelnya, tapi di pinggir jalan. Tadi kayaknya nggak ada itu di pinggir jalan persis di tempat terang. Emang tadi ada genset di situ, semacam genset lah kayak gitu, ada kayak giniannya lah, ada cangkingannya. Pas saya perhatiin, jalan mas, jalan primen itu kan benda mati. Iya, tambah ke tengah, ke jalanan kayak gitu, tambah ke tengah.
ya bener-bener kayak ada semacam kain begitu loh. Cuman kalau jauh kan kelihatannya itu, oh iya ini cerita sangat semangat ya. Ya nanti aku niatnya mau begini visualnya. Iya, tahu aja ya. Oke, nah itu, nah benerin dulu duduknya bener. Nah saya ngeliatin ke sana, lu kayak ireng-ireng apa sih? Saya mulai buka suara, Bud, kasih ireng-ireng apa Bud? Hitam-hitam apa? Dan ini melaku, makin ke tengah jalan. Oh, aja metin-metin ini dekat kuburan kita habis ke sana. Iya, Rudut, kata Mbak Ireng, si Ireng apa? Hitam-hitam, gelondongan. Kalau gedenya ya sekitar kayak genset PK lah, segitu persis. Akhirnya lama-lama saya tegesin. PK itu pil koplo ya? Pil koplo, pil KB, PKB. Ya, nah itu makin ke tengah. Ora jalan, kata si Budi, ora jalan. Coba perhatian, mandek semua aktivitas jangkrik kita, mandek semua. Dilihatin bareng-bareng, geruduk. Itu jaraknya berapa meter kisaran? Ratusan. Oh, lumayan jauh. Jauh, makanya kan nggak jelas. Iya. Ratusan. Itu lewatin rumah Subung. Karena lurus sih soalnya ya. Iya, ada rumah Subung itu 2, itu ngelewatin itu. Apa ya? Bisa di jalan ya kayak gitu. Asu, anjing maksudnya. Bukan, nggak ada kepalanya, itu cuman gelondongan hitam tapi kayak ada kainnya. Akhirnya parah nih, yuk daripada penasaran. Kayak babi gitu. Mirip tapi nggak ada kakinya. Cuman bener gelondong-gelondong. Orang lah, mendingan di sini aja. Tapi kalau di sini ya penasaran ya. Jangkrik banyak banget eman-eman, besok jual. Tempat tukang jangkrik malah laku ya, Iya. Tukang burung. Maksudnya akhirnya itu saya mutusin Mas Ayung untuk daripada mendekat, itu lempengannya kuburan sama dengan kan setan, lebih cenderung setan kan, karena aneh bentuknya. Tapi aku mau mutusin pulang, penasaran, bocah berdua yang aku pikir takut malahan parani yuk, iseng-iseng yuk parani yuk. Kalau misalnya setan gimana? Kalau misalnya ya melayu lari, wong jalan gede banget begitu kan. Ya wis, kita baru niat mau, ya baru melangkah berapa langkah mau mendekat ke arah sana. Itu kan lempeng banget. Dari sana, dari tempat jauh, mungkin dari benda itu atau makhluk itu, kedengaran suaranya. Kayak gitu doang. Perempuan, Allahu Akbar, langsung kayak gitu kan nyantonnya. Oralah, kata wis mesti memedi. Itu ada yang nenangin, Rudi alibinya. Itu paling di dalam rumah, film, ada orang nonton TV, dudulah orang mungkin. Itu juga diem di tengah, bener-bener diem di tengah. Iya, parani sida, ayo jadiin. Diparanin sampai setengah jalan. Itu makin jelas bentuknya. Jadi itu asli Mas, bukan genset, tapi sesosok saya bilang. Dia itu mungkin ya kami udah menebak ini antara lebih cenderung ke setannya. Tapi wong telu Mas, saya nggak takut. Ya takut tapi orang bertiga. Dia itu ndeprok di jalanan. Kan Rudi ngomong begini, masa setan yang jalan sih kayak ini aspalan? Iya ya, misalnya orang yang gedangan, kenapa nggak dipisang? Terus di situ kan banyak rumah-rumah suwung, kok bisa menampakkan diri begitu? Parani baik. Ketika melangkah lagi, makin dekat, tinggal 30-an meter, makin jelas. Tapi semacam kayak yang di atas itu rambut, memang rambut, ada ngembang begini. Terus yang kain itu, dia itu kayak jarit atau tapih begitu ya. Ngembak begitu, jadi nggak mau diem tangannya. Madimin ya. Enggak, posisinya kan tadi kayak genset gitu. Itu kan berarti kayak orang merangkak gitu kan? Bener, merangkak, persis merangkak. Memang di aspal nempel. Makanya kan belum bisa dipastikan kalau misalnya jenis makhluk, misalnya setan nggak umum yang kayak gitu loh. Makanya mereka curiga, siapa tahu ada yang bisa ditangkap. Ya kan, terus itu barang berharga atau hewan-hewan tertentu dapat duit kayak gitu maksudnya. Akhirnya kan pas kita mendekat lagi bunyi lagi, wah itu jelas itu Mas, bukan yang lain. Suaranya perempuan persis, itu kayak mirip suaranya Kunti. Ini kan pernah ngeliat Kunti, pernah dengar orang, tapi mungkin karena perempuan siapa lagi gitu kan. Kita itu kayak ya isin dipaksa, cekelan satu sama lain. Pokoknya kalau lari satu, lari semua kayak gitu kan. Yuh, parah nih baik, tunjuki ya kena. Kalau ini dia kan ada yang buat nangkepin, tabuk kalau ada apa-apa gitu kan. Itu nggak ada orang sama sekali. Nggak ada biasa. Ustadz itu kan dekat rumahnya Ustadz. Nggak ada di luar, adanya mobil aja udah di
tutupin kayak punya situ kan ditutupin terus kan ya. Tuh jalan ke sana makin dekat makin kelihatan itu memang adalah manusia, Mas. Ya hantu yang kayak manusia. Saya bilang hantu karena manusia itu nggak mungkin bertingkah seperti itu. Tapi ada bayangannya aneh. Mau di bawah lampu persis. Jadi posisinya Debro kayak endep banget. Jadi ceper banget. Ya sejencet bener. Akhirnya daripada kelamaan, aku aja yang maju duluan. Yanto yang cerita itu maju duluan. Pas udah dekat, ternyata dia itu perempuan, cuma nunduk mukanya nunduk, jadi rambutnya kegerai begini, cuman bukan rambut yang model-model halus loh, jiwok begini, serem banget lah Mas. Tapi ada yang nggak serem, apa aneh, dia itu posisinya bukan nongkrong, tapi duduk ngangkang. Duduk ngangkang Mas Santo, iya ngangkang, katon kopi. Nih memang ceritanya begitu ya. Pakai celana dalam Mas, tapi di sininya memang itu pupu, paha perempuan. Tetap aja serem Mas, sampai nafsu. Berarti posisinya udah duduk waktu itu. Iya, dari tadi emang begitu, cuman dari tadi kayak ketutupan jarit itu kebuka begitu loh, karena memang kasar-kasar kayak gini jalannya. Kayak semacam kaki buka, jalannya pakai tangan sama pantat, geser-gesernya kayak gitu. Cuman dia nunduk. Jadi dari jauh kelihatannya hitam. Pas saya makin deket, serem banget posisinya kayak hantu-hantu Jepang, modelnya kayak gitu. Mana but? Itu dia deket banget lah. Sekitar tinggal 5 langkahan. Tapi saya juga aneh, Arturan kan saya biasanya mau lihat putih-putih aja lari, itu enggak. Soalnya nggak tahu ya, sampean lihat paha mungkin, saya bilang begitu. Enggak Mas, tapi kayak penasarannya, masa hantu nyata banget, dia itu kayak kita sama, cuma kayak orang. Akhirnya si Budi sama si Rudi sama-sama ketakutan, itu aja di pinggir tembok sebelah kidul ya. Mereka yang inisiatif duluan, Mbak, yuk, sampean siapa? Sampai dilemparin pakai jangkrik itu ngambil, milih jangkrik dilemparin begini, itu kena, akan makin deket, kayak cengkirik begini dilepasin gitu jangkriknya. Ternyata perempuan. Pas ditanyain makin dekat, ini mah bukan setan. Ini makhluk bener-bener kita bukan salah lihat, ini salah persepsi, ini bener-bener orang. Tapi nggak tahu warga sini atau mana, yang jelas masa kayak gitu. Kemungkinan besar orang gila. Orang gila. Akhirnya saya yang takut setan sudah hilang, takutnya setan hilang, teman-teman juga kita deketin. Pas kita deketin, mbak situ siapa? Sampai berarti ngelihat ya, pakai celana dalam, cuman itu kan dia masih begini, geser-geser ke tengah, ke pinggir lagi kayak gitu. Terus pas saya tanyain, mbak, sampean itu orang mana? 1 kali, 2 kali, pas ketiganya langsung jugrek kayak gitu. Dia langsung dongak, rambutnya langsung ke atas begitu ya, melihat ke arah kita. Itu serem lagi Mas Ayung. Karena apa? Saya paham itu siapa. Ya ini nama samaran saja ya. Sebut saja namanya Dewi. Itu ya masih tetangga. Saya kenal lah orang situ. Tetangga saya, istrinya tukang nasi goreng. Tapi yang bikin saya takut, dia itu nggak semestinya kayak orang kebanyakan ngomong waras kan. Itu kayak orang gila. Dan yang saya lihat matanya kayak orang kesurupan gimana sih? Bukan dirinya dia sendiri. Dari tingkahnya, dari geramanya, dia itu nunjuk-nunjuk ke arah kita. Nenek itu kemari sambil kasar-kasar. Kita takutan ya. Dewi Primen. Akhirnya kan yang satunya ya si Rudi inisiatif manggil warga. Cuman di situ kan nggak ada yang keluar. Akhirnya ngetan di lingkungannya Rudi itu sendiri. Itu ditinggalin, cuman berdua. Sampean berdua ngapain? Pemandangannya kayak Mas, nggak ada nafsu sama sekali Mas. Wong serem banget mukanya. Setan aja nggak kayak gitu banget kok. Wong dia itu kayak kita diudak-udak tapi tetap nggak kayak gitu loh. Muter, ngeles. Ya kalau nggak ngeles-ngeles gimana, takutnya dicawuk begini kena. Ya kalau manusia tatapannya udah begitu. Itu warga itu datang. Saya lihat dari kejauhan ada berapa orang ya.
Ada berapa orang beserta teman-teman saya yang satu nyusulin. Lah ketika udah dekat, yang hal yang nggak masuk akal, dia itu kan deprok begini, terus tangannya ke aspal, bisa ngelenting. Ngelenting itu loncat ke, ada pagar segini loh, itu langsung loncat ke kebun. Itu yang bikin deg-degan banget. Saya aja, berarti ketika dia ada di depan saya, mereka itu datang, terus mereka itu ngomong, Dewi, kau lagi apa nih? Kau balik digituin. Kamu lagi ngapain di situ? Balik. Dia kayak kaget ngeliat keluarganya sendiri, langsung lompat. Terus lompat nggak pakai kaki loh mas, kayak ringan banget. Terus itu melompatin pagar, nah itu ke arah kuburan. Itu langsung jalannya sama, nggak pakai jalan kaki. Padahal di situ ya saya, karena ada bekas bongkaran rumah lama, terus semak-semak kayak gitu, kayak ditembus begitu. Itu serem yang berikutnya itu saya ngeliat. Jadi bukan cuma saya bertiga, ada beberapa warga dan ternyata itu adalah yang salah satu itu bapaknya si Dewi. Dikejar ke orang Idul. Saya bareng-bareng sama temen loh. Sampean di sana nggak kedengeran mas? Ya saya dengernya samar-samar, nggak jelas, wong jauh. Dikejar ke arah kuburan mas, mandek-mandek di bawah Kamboja, itu dekat bambu yang rimbun banget. Cuman kuburan sekarang kan ada lampunya semua ya, tetap terang di situ, dirayu-rayu sama keluarganya. Wi balik kok wi, yo wi balik nggak apa-apa, masmu nggak apa-apa, ayo balik masmu masih suaminya. Ada masalah apa? Saya pikir ya mas ya, orang kesurupan nyampe begitu banget. Terus akhirnya diputerin sama mereka di situ. Dia mau agak tenang. Kamu lapar? Iya, ngangguk-ngangguk begini. Tapi dikit-dikit langsung gini lagi. Oh, anak ini ngomongnya laki-laki, Bi. Cuman bukan suara yang gede. Anak ini harus mati. Anak ini berarti dia sendiri. Anak ini harus mati. Ini harus mati, ngakak-ngakak kayak gitu. Saya di situ makin ketakutannya. Akhirnya dia ada yang manggil Ustadz. Di situ kayak dibacain apa, dia mau tenang pingsan. Di situ baru kami gotong-gotong bareng-bareng. Gotong-gotong bareng-bareng, kita bawa ke rumah. Itu rumahnya jauh. Sama Budi mau ngusulin, kamu kayak bayo, ada keranda sih. Mau ngeten. Itu bapaknya mau marah. Baru aman mas, ora Pak guyonan ya bilang, daripada berat. Akhirnya kan digotong bareng-bareng, terutama bapaknya sendiri kan. Sampai rumah diteletakin di balai-balai, dia ternyata masih punya balai kayu begitu kan. Depan rumah? Enggak, di dalam. Ada balai jati di situ, dikasih bantal ya. Dia itu cuman empis kayak orang tersengal-sengal kayak gitu kan, nangis. Saya ngeliat di sini nangis, cuman kan istri orang ya, posisinya kadang-kadang dibenerin jaritnya, kelihatan pahanya lagi. Aduh, saya malu juga ngeliatinnya dari luar, nggak ikut masuk ke dalam ruangan. Ya dari luar, maksudnya situasinya kayak gimana. Saya cuma nanya, Pak, suaminya dagang kayak biasa mas. Ini udah berapa lama kayak gini? Udah mau sebulan. Udah mau sebulan kayak gitu, sering kumat, tapi biasanya itu nggak pernah keluar rumah. Itu pasti mau ngikut suaminya dagang. Jadi kalau misalnya kayak habis isa, dia kayak tidur. Terus nanti suaminya tahu kan, karena suaminya kan berangkatnya kan jam 4-an, jam setengah 4 nasi goreng gitu. Dia itu kayak bangun padahal minta izin mau dagang, tapi seolah-olah kayak kehilangan gitu loh. Terus nanti kalau Isa atau jam 10-an malam, jam 9 kayak nyari-nyari, itu posisi pasti rumah udah dikunci. Lupa nggak dikunci, akhirnya kayak gitu. Dan dari kemarin memang sosoknya itu yang masuk kayak kayang-kayang begitu. Serem banget jatuh Mas Santo. Terus sampai akhirnya di situ aman sebentar, jadi lagi kok katanya. Jadi lagi naik ke atas meja. Saya akhirnya mau megangin, keluarganya banyak, warga di situ juga banyak. Megangin lumayan ya Mas Ayu. Katanya seperti itu. Saya mau liatin di luar. Terus ada didoain macam-macam. Dia itu bisa tenang, terus kita pulang. Jangkriknya keri katanya. Jadi jangkrik ketinggalan di sana. Sampai ngambil lagi, balik lagi si Budi. Nah, pas Budi nyampe sana katanya tambah uangnya tambah akeh katanya, suaminya aja udah di situ. Saya nggak tahu cerita selanjutnya selama berapa hari, ada 3 harian. Pas saya ngobrol sama orang tua, ternyata kasusnya ngerti orang tua. Jadi ceritanya ya, ini mah bener apa enggak ya mas, tukang nasi goreng itu punya wanita lain.
Ya ada main kayak gitulah, kata mbah, bukan kata tukang nasi goreng. Jadi dia itu pengen menyingkirkan istri yang sah itu loh, dengan cara dikirimin sesuatu supaya gila lah seperti itu. Nah ini masih proses penyembuhan, cuman katanya dikirim terus, katanya seperti itu. Ya saya baru dengar cerita-ceritanya malam tadi. Oh baru malam. Cuman kejadiannya beberapa hari yang lalu. Ya, kebenaran saya pernah nyari jangkrik di situ. Oke. Bagi kawan-kawan yang suka jangkrik, mungkin bisa kontak Mbak Ayung nanti ya. Betul. Di sana. Iya. Hitung-hitung bantu bersih-bersih. Iya, hitung-hitung bantu perekonomian negara ya. Baik, terima kasih. Udah selesai kan Bro Ayung ceritanya. Selesai. Terima kasih ya, kita doakan semoga tadi Mbak Dewi nama udah disamarkan kembali seperti semula lah, sehat walafiat gitu ya untuk keluarganya. Kawan-kawan di rumah, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang enggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Yang jelas pasti kalau misal tadi kita berada di sana mungkin seremnya akan kerasa gitu ya. Kerasa dan akan berbeda. Pasti akan berbeda. Gitu aja. Pasti lebih tanggap lah ya, Bi. Oke, sampai jumpa episode selanjutnya. Tadi ya, diulang-ulang terus. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.